Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang tentunya selalu berbahagia dan setia mendampingi adik-adik kita, teman-teman kita SMA Sulawesi Selatan. Dan untuk adik-adik yang selalu semangat bersama dengan kami di program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Kembali lagi bersama dengan saya, Istiqomah Abdi, atau biasa disapa dengan Kak Istik. Seperti biasa, selama 45 menit ke depan akan membersamai teman-teman untuk melanjutkan materi kita mengenai penalaran umum. Tentunya ini merupakan lanjutan dari materi-materi yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Namun sebelum kita memulai, saya ingin sapa-sapa dulu nih. Teman-teman dari SMA mana saja yang sudah hadir hari ini, dan saya ingin melihat antusiasnya teman-teman. Oke, ada dari SMA mana nih? Halo, SMA 10 Janeponto. Mana SMA 10 Janeponto? Oke. Oke, SMA 10 Janeponto hadir. SMA 1 Bulukumba, halo SMA 1 Bulukumba. Oke, untuk semua yang mendengar suara saya, silakan teman-teman angkat tangan, kemudian lambaikan tangan, say hello. Hello teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya. Nah, teman-teman, untuk materi kita hari ini masih di penalaran umum, tapi kita bahas di penalaran deduktif. Nah, sebelumnya kemarin teman-teman sudah banyak membahas tentang bagaimana cara-cara penarikan kesimpulan, karena sebenarnya itu kalau misalkan dia soal penalaran deduktif, itu lebih banyak soalnya tentang bagaimana kita menarik kesimpulan. Nah, sudah ada banyak metode-metode teman-teman yang dipelajari ya, mulai dari metode modus ponens, tollens, kemudian silogisme, terus bagaimana bentuk soalnya yang entah dia berbentuk implikasi atau dia berbentuk kontor. Nah, itu semua memiliki cara-cara penarikan kesimpulannya. Dan teman-teman juga sudah mengikuti materi bagaimana cara kesimpulan itu dikatakan valid dan invalid. Nah, untuk hari ini kita harus masuk di penalaran soal, latihan soalnya. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, latihan soal di sini itu tidak seseram ketika teman-teman ulangan di sini. Karena latihan soal di sini itu saya akan membersamai teman-teman atau saya akan menemani teman-teman untuk membahas soal-soal mengenai penalaran deduktif. Namun, sebelum kita masuk di soalnya, saya ada games dulu. Saya persilakan teman-teman yang jauh dari keyboard, mungkin bisa merapat dulu ke bagian keyboardnya, karena di games ini itu kita butuh keyboard supaya teman-teman bisa meramaikan kolom chatnya. Tapi saya ingin juga minta tolong ke teman-teman, nanti di kolom chat, pada saat diramaikan, teman-teman hanya boleh menjawab apa yang ditanyakan di layar dan teman-teman yang dengar dari saya. Bukan saya melarang teman-teman untuk menulis sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman ya, tapi saya hanya minta tolong supaya pembelajaran kita hari ini bisa efektif dan teman-teman bisa menerimanya dengan baik. Bisa teman-teman? Oke. Sekarang teman-teman fokus di gambar 1. Kira-kira di gambar 1 ini, Oke, di gambar 1, ini teman-teman bisa menebak gambar apa? Kalau misalnya kita lihat, teman-teman bisa melihat, oh ada ekornya ya. Nah ini kira-kira gambar udang. Oh ya, ada yang jawab kucing. Ada yang jawab kucing. Oke, yang lain? Ayo, udang, kucing. Oke, ada 2 versi jawaban ya. Nah sekarang coba kita lihat, kira-kira gambar ini tuh gambar apa? Apakah jawaban teman-teman benar? Oke, ternyata kepalanya itu kucing, meskipun yang teman-teman lihat tadi itu adalah seperti udang. Oke, ada jawab sapi, harimau, dan ternyata gambarnya adalah kucing. Nah, oke, fokus lagi teman-teman. Masih ada gambar yang lain. Sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya. Oke, ini kira-kira gambar apa teman-teman? Gambar apa? Itik. Apalagi? Yang lain gambar sapi, hiu. Oke, ada babi, burung. Oke, buaya, ada banyak ya. Nah, sekarang coba kita lihat kira-kira gambar apa sebenarnya ini. Ternyata, oh, gambar babi ya. Oke, yang lain jangan
tetap semangat ya, tetap semangat. Masih ada gambar. Nah, ini gambar terakhir, semoga semuanya bisa menjawab dengan benar. Kita lihat gambar terakhirnya. Oke, ini gambar apa teman-teman? Ayo, ayo, ular, bebek. Bebek. Oh, bebek, monyet, angsa. Oke, ada banyak jawaban ya. Nah, sekarang coba kita lihat kira-kira ini gambar apa sih sebenarnya? Ternyata gambar apa itu? Bebek. Nah, apa maksudnya ini saya memberikan camp supaya teman-teman itu sebelum kita masuk di materi inti itu teman-teman bisa berbahagia dulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa orang yang bahagia itu akan mudah menyerap ilmunya. Nah, saya harap semua teman-teman sudah bahagia ya dan sudah siap untuk masuk di latihan soal penalaran deduktif. Siap teman-teman? Oke, kita fokus ya. Kita mulai dulu dari soal. Mungkin teman-teman bisa scan barcode dulu ya. Karena ini teman-teman nanti bisa latihan soal lagi di rumah kalau misalkan semua soal itu tidak sempat kita bahas semuanya. Jadi teman-teman silakan di scan barcode-nya untuk sebagai akses teman-teman mendapatkan soal yang akan kita bahas hari ini. Silakan teman-teman. Oke, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Saya kira semua teman-teman sudah scan-nya. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 1. Oke, kita lihat soalnya. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Nah, kesimpulan yang tepat. Oke, teman-teman, kemarin teman-teman juga sudah dibahas bagaimana cara penarikan kesimpulan. Nah, teman-teman itu harus tahu jenis-jenis soalnya. Misalkan teman-teman tahu kalau misalkan dia implikasi seperti apa jenis soalnya. Kemudian kalau misalkan dia kuantor bagaimana soalnya. Nah, ternyata ini dia berbentuk kuantor. Teman-teman masih ingat tidak kuantor itu seperti apa? Kalau dia kuantor itu dia punya ciri-ciri. Nah, bisa saja itu dia ada kata semua. Jadi dia ada kata semua. Kemudian ada juga kata sebagian. Kita review kembali dulu ya. Nah, kalau misalkan dia semua, berarti ini adalah dia bersifat universal. Kalau dia universal, berarti kalau ada satu saja yang bukan bagian dari ini, berarti pernyataannya salah. Tapi kalau dia sebagian, berarti ini dia partikular atau dia khusus. Nah, artinya ini kalau misalkan dari sebagian menjadi semua itu juga salah. Bisa teman-teman? Nah, kemarin juga sudah sempat kita bagikan bagaimana trik kalau misalkan teman-teman dapat soal kuantor. Masih ingat tidak? Bagaimana triknya menjawab kalau dia soalnya model kuantor? Nah, saya ingatkan kembali ya, kalau misalkan teman-teman dapat kata semua di premis awal, terus semua di premis kedua, teman-teman, maka ini jawabannya juga harus teman-teman cari yang semua. Artinya, universal ketemu universal, maka jawabannya universal. Terus, kalau misalkan teman-teman dapat kata semua, kemudian ada kata sebagian. Nah, berarti jawabannya apa? Teman-teman cari yang partikular. Terus, apalagi kalau misalkan teman-teman dapat pernyataan premis yang positif, kemudian premis kedua negatif, maka jawabannya itu cari yang negatif. Nah, kemudian kalau misalkan dua-duanya positif, jadi ada pernyataan teman-teman dapat positif, maka ini jawabannya juga dia bernilai positif atau tidak dinegasikan. Tapi teman-teman kemarin juga ada sempat yang bingung. Ketika ada positif ketemu negatif, terus teman-teman pilih jawaban negatif, ternyata pernyataannya juga dinegasikan. Itu tidak boleh ya. Kalau misalkan memang pernyataannya negatif, berarti teman-teman cari jawaban yang negatif. Tidak perlu dinegasikan juga pernyataannya. Kecuali kalau misalkan harusnya semua jawabannya adalah semua, misalkan semua positif, terus di optionnya teman-teman itu tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang positifnya, yang ada hanya jawaban negasi, berarti dua-duanya teman harus negasikan.
Yang pertama itu teman-teman harus negasikan kontornya, kemudian dinegasikan juga pernyataannya. Nah, itu baru pernyataannya sesuai dengan premisnya teman-teman. Bisa? Nah, sekarang coba kita lihat soalnya. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Oke, premis kedua. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Kita lihat kata kontornya. Di sini ada kata semua. Kemudian di premis kedua ada harimau. Nah, berarti sesuai dengan jenisnya kontor, ini bersifat universal. Sedangkan harimaunya itu dia bersifat partikular atau khusus. Nah, kalau dia partikular itu minimal ada satu saja. Tidak perlu banyak, minimal ada satu berarti dia sudah bisa dikatakan dia partikular. Nah, kalau dia semua ketemu satu, maka pasti jawabannya dia partikular. Berarti yang ada option yang menyatakan bahwa dia bukan partikular, maka kita coret. Ternyata option A. Ada kata semua. Nah, ini dia bukan partikular tapi universal. Maka jawabannya salah. Kemudian B. Oke, harimau. Terus C. Harimau juga. D. Beberapa. Oke, beberapa ini juga dia adalah partikular. Kita simpan. E. Semua. Nah, kira-kira B, C, D yang mana yang jawabannya teman-teman yang benar? Oke, cara kedua teman-teman lihat kata yang sama di pernyataan. Kalau ada kata yang sama, kita coret. Ternyata ada kebun binatang ya. Berarti kebun binatang ada temannya, maka kita coret saja. Nah, ternyata kata yang tersisa itu adalah harimau dan kandang yang bersih. Nah, sekarang kita lihat kira-kira yang mana yang benar. Kita mulai dari bawah ya. Beberapa harimau tinggal di kebun binatang. Oh, ini kita tidak bisa karena sudah kita coret, makanya bukan jawaban yang tepat. Kemudian C, harimau hewan yang bersih. Tidak ada di premis yang mengatakan bahwa ada kata hewan yang bersih. Yang ada kandang yang bersih. Jadi ini juga tidak boleh dipilih. Kenapa? Karena dia bukan turunan dari premis. Terus B, harimau menempati kandang yang bersih. Sesuai dengan pernyataannya, harimau menempati kandang yang bersih. Maka jawaban yang benar adalah BB. Bisa teman-teman? Oke, teman-teman kalau misalkan bisa di screenshot untuk bagian-bagian dari trik menjawab soal kuantor. Sempat nanti teman-teman lupa lagi, teman-teman bisa buka kembali handphonenya jika sudah di screenshot. Aman ya? Kalau begitu saya hapus. Nah, sekarang untuk soal nomor 2. Ini soal nomor 2, saya berikan waktu teman-teman untuk menjawab soalnya. Mungkin bisa dijawab dalam waktu 10 detik ini teman-teman. Silakan teman-teman dibaca soalnya, kemudian cari kira-kira kesimpulan mana yang cocok untuk soal nomor 2. Mungkin silakan didiskusikan dengan temannya yang ada di dekatnya, atau mungkin bisa bekerja mandiri. Silakan teman-teman ya. Jawabannya silakan diisi di kolom chat. Jawaban yang benar itu nomor 1. Oke, nomor 2 B. Oke, ada yang jawab B. Oh, semua B. Oke, kita lihat ya. Oh, mungkin semuanya sudah paham ya. Sekarang coba kita lihat nomor 2. Semua guru memiliki buku favorit. Tidak ada pengangguran yang memiliki buku favorit. Oke, kita lihat kontornya. Semua dan tidak ada. Oke, ini adalah positif dan ini adalah negatif. Tadi di triknya, kalau dia positif dan negatif, ketemunya jawabannya adalah negatif. Berarti yang bilang positif di opsinya, kita coret saja. Kita lihat opsi A. Tidak ada yang mengatakan bahwa opsi A itu adalah negatif. Dan ternyata yang negatif ini hanya 2 opsi, B dan C. Nah, coret saja A, D, dan E. Kita lihat B sama C, yang mana kira-kira? Ada yang jawab B. Nah, apakah B betul? Ternyata B itu tidak ada pengangguran yang merupakan guru. Oke, kita lihat. Kita mencoret dulu ya. Buku favorit dengan buku favorit juga kita coret. Maka yang tersisa adalah guru. Tidak ada pengangguran. Kata negatif. Berarti tidak ada pengangguran yang merupakan guru. Maka teman-teman jawabannya sudah benar, yaitu bebek lagi. Berarti teman-teman sudah bisa nih menarik kesimpulan kalau dia soal kuantor.
Kita coba lagi nomor berikutnya. Oke, nomor 3. Silakan teman-teman cari lagi jawabannya. Waktunya 1 menit, karena ini premisnya ada 3, tapi jawabannya pasti teman-teman bisa dapat ya. Jadi perhatikan kalau misalkan dia pernyataannya apakah dia implikasi atau kuantor. Kalau misalkan dia implikasi, silakan teman-teman gunakan metode implikasi. Biasanya itu ada 3 yang kita pakai, ponens, tollens, dan silogisme hipotetik. Kalau misalkan kuantor itu tadi trik. Nah, kira-kira soal ini itu dia tentang apa? Apakah dia implikasi atau kuantor? Ayo teman-teman, jawabannya silakan di kolom chat. Silakan diramaikan lagi kolom chatnya teman-teman. Oke. A, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab oke. Sudah beragam ya jawabannya. Oh, ada lagi yang jawab D. Oke. Sema 14 B. Oke. Berarti sisa C. Ada lagi yang jawab C? Oke, kita lihat ya kira-kira yang mana jawaban yang benar. Chelsea selalu mengikuti kelas SNBT, program Smart School, maka lulus SNBT. Oke, teman-teman perhatikan ini ada kata maka. Jadi meskipun di depannya tidak ada kata jika, tapi kalau di pernyataan keduanya ada maka ini dia adalah implikasi. Kemudian Chelsea diterima di kampus favorit atau tidak lulus SNBT. Nah, kita tentukan dulu variabelnya. Yang pertama, mengikuti kelas SNBT, anggaplah dia adalah P. Kemudian, lulus SNBT, kita anggap dia Q. Kemudian, Chelsea diterima di kampus, itu adalah pernyataan baru, berarti variabel baru juga. Kita anggap dia R. Atau, oke, ada kata atau, berarti ke atas, ini dia implikasi. Tidak lulus. Lulus SNBT dengan tidak lulus, dia pernyataan yang sama. Hanya saja dia negasi, maka ingkaran Q. Chelsea selalu mengikuti kelas SNBT program Smart School. Nah, ini adalah P. Nah, sekarang kita buat dulu polanya. Yang pertama, P implikasi Q. Kemudian yang kedua, R atau ingkaran Q. Dan premis yang ketiga itu adalah P. Nah, teman-teman, kalau ada soal implikasi, berarti kita gunakan metode implikasi. Ternyata di sini itu yang implikasi hanya satu. Nah, bagaimana dengan premis keduanya? Nah, ini kalau teman-teman masih ingat materi ekivalensi, itu kita harus cari ekivalennya. R atau ingkaran Q ekivalen dengan atau menjadi implikasi. Kalau atau menjadi implikasi, maka pernyataan yang ada di sebelah kiri itu dia dinegasikan, ingkaran R. Dan di kanan tetap menjadi ingkaran Q. Nah, oke. Nah, sekarang P, Q, R, ingkaran R, maka Q. Bisa enggak? Sudah bisa kita gunakan metode, salah satu metode yang biasa teman-teman gunakan? Belum ya? Karena di sini Q, di sini ingkaran Q. Maka kita cari lagi ekivalensinya. Ternyata ini juga masih ekivalen dengan teman-teman, kalau masih ingat, kalau dia implikasi menjadi implikasi, huruf yang di kanan itu pindah ke depan, tapi diambil juga negasinya. Kemudian huruf yang di kiri pindah ke kanan, dia juga negasi. Maka di atau ekivalen dengan pernyataan yang ini, kemudian pola yang kedua juga ekivalen. Nah, sekarang kira-kira yang mana yang cocok? Kita gunakan ini, mana pasangannya? Yang pertama atau yang kedua? Tentu yang kedua, karena kalau dia implikasi itu kita main coret-coret, jadi kita cari persamaan yang bisa kita coret. Nah, sekarang kita selesaikan. Maka P implikasi Q, kita ambil yang kedua ya. Q maka R. Maka yang bisa kita coret Q dengan Q, tersisa P maka R. Ternyata ambil lagi yang premis ketiga, ada P. P implikasi R dan dia P, maka jawabannya adalah ratu. Nah, sekarang yang mana pernyataannya menyatakan bahwa dia R? Chelsea diterima di kampus favorit, dan ternyata jawabannya di BB lagi. Oke, teman-teman yang jawab B, selamat ya, saya ucapkan selamat. Dan yang belum, silakan fokus lagi. Jadi teman-teman ingat kembali materi yang sebelumnya dan pola-pola
mengenai implikasi dan ekivalensinya. Oke, yang mau screenshot silahkan di screenshot teman-teman. Dan kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Saya hapus ya. Oke, untuk nomor 4, silakan teman-teman mencari lagi jawaban yang benarnya, kira-kira yang mana yang benar untuk soal nomor 4. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman harus pahami jenis soalnya itu dia seperti apa. Apakah dia implikasi kah atau kuantor? Karena yang biasanya muncul itu hanya dua ini, Ji. Kalau implikasi, teman-teman harus ingat kembali metode penarikan kesimpulan. Umumnya itu tadi yang 3. Kemudian teman-teman juga jangan lupakan materi ekivalensinya. Karena itu dia selalu kita hubungkan. Terus kalau dia kuantor, nah teman-teman sudah tahu dong triknya yang kita jelaskan di awal. Oke teman-teman, jawabannya silakan diramaikan lagi kolom chatnya teman-teman. Kita lihat soal nomor 4, kira-kira apa jawabannya? Ada A, ada B, A atau B. Wah, ada yang ragu nih A atau B. Oke, yang lain? Ada lagi jawaban yang lain? Oke, kalau begitu kita bahas ya. C, oke. Coba kita lihat kira-kira apa sih jawabannya ini? Dinda tidak mengikuti kursus mengemudi. Atau Dinda dapat mengendarai mobil. Kemudian premis 2. Jika Dinda dapat mengendarai mobil, maka Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Oke, kita tentukan dulu premis 1. Kira-kira bagaimana hubungan premis 1 ini? Dinda tidak mengikuti kursus. Ada kata tidak, berarti saya katakan inilah lingkaran P. Atau Dinda dapat mengendarai mobil. Oke, ada kata atau, berarti lingkaran P atau Q. Terus, Dinda dapat mengendarai mobil. Oke, berarti ini adalah Q. Maka Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Berarti ini implikasi R. Wah, mirip tadi ya. Mirip, ada atau ketemu implikasi. Berarti teman-teman cari ekivalen lagi. Sekarang coba kita lihat. Lingkaran P atau Q, dia implikasinya dengan apa? Sorry, ekivalennya dengan apa? Lingkaran P atau Q, kita cari ekivalensinya. Karena kita mengimplikasikan dengan Q R, berarti ini harus dia bernilai positif. Berarti dia P, maka Q. Bisa ya? Bentuk yang pertama tadi, kalau dia atau menjadi implikasi, maka yang di kiri itu dia negasikan, dia berkebalikan. Nah, dari sini sudah bisa kita coret dong. P maka Q, terus premis kedua, Q maka R. Oke, coret lagi Q, maka jawabannya adalah P, R. Nah, PR itu ada di mana? Opsi mana? A, B, C, D, atau E? Yang tadi yang bingung A atau B? Kenapa? Oke, kalau A sama B itu dia pakai atau. Sedangkan di kesimpulannya itu kita pakai implikasi. Nah, teman-teman ini harus cari yang jawaban implikasi ya. A, B, dua-duanya pakai atau. Berarti kita tidak bisa gunakan itu. Nah, sedangkan D, E, dia pakai tidak dan tidak. Sedangkan di kesimpulan tidak ada negasi. Dua-duanya positif. Berarti jawaban yang benar adalah Charlie. Jika Dinda mengikuti kursus mengemudi, maka Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Oke teman-teman, ada mungkin yang mau ditanyakan? Karena ada tadi yang bingung A atau B, ada juga jawab B, yang jawab C, selamat ya. Berarti kalian mampu menarik kesimpulan kalau misalkan soalnya dia tidak langsung implikasi. Oke, silakan di foto teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya. Saya hapus ya. Oke, fokus lagi teman-teman. Untuk soal nomor 5. Oke, ini soal nomor 5. Dia tentang ekivalensi. Dia cari bernilai yang sama. Kira-kira yang mana teman-teman yang bernilai sama? Tadi itu juga kita sudah singgung. 2 nomor tadi itu sudah kita singgung bagaimana cara mencari ekivalensi dari premisnya. Oke teman-teman, silakan ramaikan lagi kolom chatnya. Jawaban yang mana yang kira-kira benar, yang ekivalen dengan pernyataan soal. Ayo teman-teman. Pernyataan berikut yang bernilai sama dengan pernyataan Rahmat bermain tenis atau Musa mengembangkan situs. Nah, teman-teman tentukan dulu variabel mana kira-kira yang cocok. Bagaimana kita menentukan variabel-variabelnya ini? Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, A, B.
Ada jawab C lagi? Oke, ada lagi A, B atau D. Oke, ada lagi yang ragu B atau D. Sekarang coba kita lihat apa kira-kira jawaban yang benar ini. Pernyataan berikut yang bernilai sama. Oke, pernyataannya kita lihat Rahmat bermain tenis, berarti bermain tenis kita anggap P. Kemudian atau, berarti atau. Musa mengembangkan situs, berarti P atau Q. Karena ini dia membahas tentang ekivalensi, nah sekarang coba kita lihat semua ekivalensinya. P atau Q, dia menjadi lingkaran P implikasi Q. Oke, terus ekivalensi yang kedua. Lingkaran Q maka P. Saya. Nah, sekarang kita cari. Ternyata ekivalensi yang kita dapat itu adalah yang jika maka, dia implikasi. Nah, coba kita lihat option A. Jika Rahmat tidak bermain tenis, Rahmat itu adalah P. Oke, berarti adalah lingkaran P. Musa mengembangkan situs. Oke, ternyata option A itu dia sama dengan lingkaran P maka Q. Jadi kita tidak perlu lagi cari B, C, D, E. Kenapa tadi ada yang jawab B, ada yang jawab D, pakai atau. Oke, ini bagian B, teman-teman perhatikan. Kalau misalkan di bagian B itu, pernyataan B itu sama dengan pernyataan soal. Tidak mungkin dong ini jawabannya karena kita mencari ekivalensi. Nah, kalau misalkan di ekivalensi itu kita cari persamaannya di mana. Bukan berarti pernyataannya harus sama persis ya. Itu bukan jawabannya. Maka B ini bukan jawaban. Kemudian D, kenapa bukan D? Oke, ini juga kata atau. Oh sama ya, B sama D sama. Padahal kalau misalkan kita cari ekivalensi, teman-teman ingat saja, atau itu harus diubah menjadi implikasi. Atau sebaliknya, implikasi diubah menjadi atau bisa implikasi menjadi implikasi. Kalau dia implikasi menjadi implikasi, bentukannya seperti ini. Tapi kalau misalkan dia dari atau menjadi implikasi, teman-teman bisa lihat kira-kira apa yang membedakan. Nah, itulah ekivalensi teman-teman. Bukan berarti pernyataan soal dengan pernyataan jawaban harus sama ya. Cuman maknanya yang harus sama. Bisa dipahami? Oke? Aman? Oke, kalau begitu kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, silakan teman-teman dijawab kira-kira ini apa sih jawabannya. Soalnya lumayan pendek ya dibanding dengan nomor-nomor sebelumnya. Kira-kira apa nih jawabannya yang tepat untuk premis semua yang mengikuti kelas Smart School lulus SNBT 2025. Anita lulus SNBT 2025. Oke, teman-teman, cari kira-kira apa nih kesimpulannya. Silakan lagi ramekan kolom chat. A, E, A. Oke, semuanya A. Kalau semuanya sudah sama, maka jawabannya pasti A. Sudah bisa ya? Tidak perlu kita bahas karena teman-teman sudah jawab benar. Oke, aman? Sekarang kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, lanjut. Silakan nomor 8 teman-teman. Silakan dijawab. Oh, ini juga agak panjang ya. Nah, sekarang caranya tuh teman-teman harus tentukan dulu premis satunya mana, premis duanya mana. Kemudian tentukan variabelnya mana. Terus cari kesimpulannya. Kalau misalkan teman-teman butuh menghubungkan premis 1 sama premis 2, maka teman-teman lihat soalnya. Kalau dia implikasi, berarti gunakan metode penarikan kesimpulan implikasi. Kalau dia kuantor, gunakan teknik kuantor. Silakan ramekan lagi kolom chatnya teman-teman. Apa kira-kira jawaban yang tepat untuk nomor 8? E. Oke, ada jawaban lain selain E? Oke, E. Semua jawab E ya? Oke, kalau semua jawab E, tidak perlu kita bahas. Nah, atau ada yang bingung? Kalau misalkan ada yang bingung, coba kita lihat soalnya. Jika seorang guru menjadi idola para murid, guru tersebut santun dalam bertutur kata. Kemudian bersedia membantu murid yang kesulitan dan memberikan materi yang ajar yang mudah dipahami. Nah, ini ada dua pernyataan. Jika guru menjadi idola, berarti ini adalah P-nya. Kita anggap jika guru menjadi idola itu adalah P. Kemudian, guru tersebut santun. Nah, ini santun sampai mudah dipahami itu dia satu pernyataan. Oke, kalau dia menjadi idola berarti dia santun, maka P, maka Q. Kemudian, ada premis kedua. Jika seorang guru berkata kasar, lawan dari santun kan kasar. Berarti ini adalah negasinya dari Q, lingkaran Q. Kira-kira apa kesimpulannya?
Nah, kita pakai lagi polanya implikasi. P maka Q lingkaran Q. Kalau misalkan ini, maka jawabannya adalah lingkaran P. Yang mana pernyataannya P? Jika seorang guru menjadi idola para murid. Berarti yang idola itu di sini A. A bilang teladan. Di soal tidak ada kata teladan. Berarti bukan ini. Egois, tidak ada kata egois di premis. Maka ini juga bukan. Tidak memahami materi. Saya yakin semua guru itu memahami materi. Jadi ini juga salah. Belum berpengalaman. Tidak ada guru yang tidak berpengalaman. Semuanya sudah berpengalaman. Berarti ini juga salah. Maka yang benar itu adalah error. Guru tersebut tidak menjadi idola para murid. Sesuai dengan kesimpulan yang kita tarik berdasarkan modus toleransinya. Bisa? Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, lanjut teman-teman. Silakan dicari jawaban yang benar. Oke, nomor 9 dulu ya. Oke, nomor 9. Silakan. Kira-kira yang mana nih jawaban yang benar untuk nomor 9? Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Lisa menerima bunga bukan putih, bukan merah. Jawabannya adalah C. Oke, ada yang jawab bunga bukan mawar. Ada lagi? B, ada juga B ya? Ada B, bunga mawar ungu. Oke, ada lagi? B, oke. B dan C ya? B dan C. Sekarang coba kita lihat premisnya. Tidak ada bunga mawar kecuali putih dan ungu. Berarti bisa saya katakan bahwa bunga mawar itu warnanya putih dan ungu. Karena dia bilang tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Berarti mawar itu putih dan ungu. Kemudian Lisa menerima bukan bunga putih. Berarti ini Lisa, dia bukan bunga putih. Berarti kalau misalnya kita tarik, ini adalah P, ini Q lingkaran P ya. Lisa menerima bunga bukan putih, bukan juga merah. Kira-kira yang mana yang jawaban yang benar? Sedangkan mawar itu hanya putih dan ungu. Ada yang jawab B. Kira-kira betul tidak? Apakah Lisa betul menerima bunga yang berwarna ungu? Ada tidak di premis bahwa Lisa menerima bunga yang warna ungu? Ingat ya teman-teman, kita itu tidak boleh mengambil keputusan atau kesimpulan yang tidak ada di premis. Meskipun mungkin teman-teman merasa bahwa itulah jawabannya. Karena kalau dia bukan bunga putih, bukan juga merah, pasti dia menerima bunga ungu. Itu belum pasti ya teman-teman, itu belum pasti. Jadi kita tidak bisa simpulkan bahwa ini jawabannya. Karena tidak ada di premis yang mengatakan bahwa bunga mawar ungu yang Lisa terima. Kemudian di A, bunga mawar putih. Sudah salah ya, karena dia tidak menerima yang diterimanya bukan bunga putih. Kemudian C, bunga bukan mawar. Belum tentu, karena di sini tuh dia tidak menerima bunga bukan putih dan juga bukan merah. Kita tidak tahu warna apa yang dia terima. Intinya bukan putih juga bukan merah. Kita juga tidak bisa pastikan bahwa ini dia bukan bunga mawar. Kemudian D, bunga bukan mawar putih. Nah, coba kita lihat. Kira-kira D sama E yang mana kira-kira yang benar? Apa bedanya D sama E? Bunga mawar bukan ungu dan bukan putih. Oke, ini juga salah karena di soal itu tidak ada mengatakan bahwa Lisa tidak menerima bunga ungu. Tapi dia hanya tidak menerima putih dan merah. Maka jawaban yang benar itu adalah delta. Bunga bukan mawar putih. Bisa dipahami teman-teman? Saya aman. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman harus cari persamaan dari premisnya. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita menarik kesimpulan, itu tidak boleh kita menentukan kesimpulan sesuai dengan asumsinya teman-teman. Meskipun mungkin teman-teman berpikir kalau dia tidak menerima bunga bukan putih, pasti dia menerima ungu. Tapi di premis tidak ada yang mengatakan bahwa dia menerima warna ungu. Andaikan di sini dia bukan ungu, maka pasti jawabannya A. Andaikan di sini dia bilang bahwa ada kata dia menerima warna ungu, maka pasti jawabannya B. Tapi karena dua-duanya tidak ada, maka yang paling tepat itu adalah bunga yang diterima Lisa itu bukan mawar putih. Bisa? Saya? Jadi sekali lagi saya ulang, tidak boleh mengambil kesimpulan asumsi. Oke. Apa yang membuat bingung? Kita ulang ya, kalau misalkan teman-teman bingung. Kita mulai dulu dari pernyataan pertama.
tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat dulu premis satunya. Mawar itu hanya berwarna putih dan ungu. Oke? Kalau misalnya kita bawa juga ke lingkaran P-nya, berarti ini adalah lingkaran P. Terus ini juga, anggaplah ini Q ya. Nah, kemudian Lisa menerima bunga bukan putih. Berarti ini lingkaran Q-nya. Nah, ini yang bukan merah, kita simpan. Karena dia premis lain. Bukan premis, pernyataannya dia tidak berhubungan dengan premis 1. Nah, kalau misalkan kita bawa ke pernyataan ini, premis 1, tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Berarti mawar itu warnanya putih dan ungu. Kemudian ada Lisa, dia tidak menerima putih dan merah. Oke, dia tidak menerima putih dan merah, otomatis kalau misalkan dia sudah negatif berarti kita lihat saja, maka teman-teman cari yang negatif saja. Nah, di A, kenapa salah? Bunga mawar putih. A salah, A sudah jelas salah. Kenapa? Karena di sini sudah jelas bahwa dia tidak menerima warna putih, maka A salah. Kemudian B, bunga mawar ungu. Lihat teman-teman, di sini ada ndak di sini Lisa yang mengatakan bahwa bunganya itu warna ungu. Ada ndak di sini mengatakan bahwa dia menerima warna ungu? Ada ndak di premis yang mengatakan bahwa dia warna ungu? Tidak ada dong. Hanya dikatakan bahwa dia tidak menerima putih, bukan juga warna merah. Bisa saja dia terima itu warna pink, warna hijau, warna ungu juga mungkin. Nah, ada banyak asumsi yang bisa kita lahirkan dari opsi B. Makanya itu B juga ini sebenarnya bisa disimpulkan, tapi dia invalid. Karena dia adalah pernyataan asumsi. Kita sendiri yang mengasumsikan bahwa dia pasti menerima warna ungu. Kemudian C, bunga bukan mawar. Kenapa juga dia salah? Karena ini mawar itu dia ada dua warnanya, putih sama ungu. Sedangkan pasti tidak diterima itu adalah warna putih. Nah, berarti bisa saja dia menerima ungu. Ini bisa saja ya, asumsi. Tapi kita tidak bisa tarik kesimpulan yang validnya. Kemudian D, bunga bukan mawar putih. Sudah jelas tidak? Bunga bukan mawar putih. Kan di premis 1 itu kita fokusnya hanya di bunga mawar. So, di premis 2 itu putih dan merah. Nah, kalau misalkan dia menerima bukan bunga putih, terus bukan warna merah, berarti bunga mawar yang dia terima itu pasti bukan warna putih. Bisa dipahami? Bisa? Atau ada yang masih bingung? Oke, sudah paham ya? Jadi sekali lagi teman-teman jangan pernah mengambil kesimpulan yang tidak ada pernyataannya di premis. Teman-teman tidak boleh mengambil kesimpulan yang bersifat asumsi. Jadi teman-teman itu hanya boleh ambil kesimpulan yang memang turunan dari premisnya. Di sini sudah jelas bahwa bunga mawar yang bukan putih itu ada warna ungu. Meskipun kita tidak bisa simpulkan bahwa mawar itu yang diterima adalah warna ungu. Aman ya? Oke, sekarang kita lanjut. Oke, silakan untuk nomor 10. Silakan teman-teman dijawab kira-kira untuk nomor 10 ini jawabannya apa? Perhatikan lagi jenis soalnya teman-teman. Tidak semua siswa yang ikut kegiatan bermusik di sekolah cerdas adalah pemain gitar. Beberapa peserta yang tampil di acara gelar seni, C. Wah, banyak sekali C-nya ya. Berarti sudah yakin banget nih kalau C jawabannya. Yang lain? Jawabannya yang mana? Oh, ada yang bingung. Jawabannya C. Oke. Yang lain, ayo ramaikan kolom chatnya teman-teman. Oke, kita lihat soalnya ya. Charlie, oke. Tidak semua yang ikut kegiatan bermusik di sekolah cerdas adalah pemain gitar. Beberapa. Oke, ini soal kuantor lagi teman-teman. Kalau soal kuantor saya yakin teman-teman ini sudah bisa ya. Sudah bisa menjawab soal kuantor dengan cepat menggunakan trik yang di awal tadi. Nah, kita lihat saja, tidak semua. Kemudian, kalau ada kata tidak semua, terus ketemu beberapa, nah, berarti kita bisa lihat bahwa ternyata ini negatif dan positif. Kalau negatif ketemu positif, maka hasilnya pasti cari yang jawaban negatif.
Banyak yang jawab C. Coba kita lihat C. Apakah C negatif? Beberapa. Oke, beberapa. Kemudian bukan. Oke, ternyata dia adalah partikular dan negatif. Kira-kira apakah jawaban teman-teman sudah benar? Coba kita lihat ya. Nah, sekarang tidak semua siswa, berarti ini adalah lingkaran P, maka Q. Kemudian beberapa peserta yang tampil di acara gelar seni adalah siswa yang ikut kegiatan bermusik di sekolah cerdas. Beberapa peserta yang tampil, berarti itu adalah R ya. Maka siswa yang ikut kegiatan bermusik di sekolah cerdas, berarti dia R, maka Q. Betul tidak? Tidak semua lingkaran P. Oh, sorry ya. Sorry, ini jawabannya kuantor. Maaf. Maka kita cari yang negatif. Nah, sekarang tidak ada dengan beberapa, jawabannya adalah beberapa. Berarti yang bilang semua kita coret. Semua, semua, semua. Nah, sekarang kita lihat yang negatifnya lagi yang mana? Ada enggak? Oke, sisa antara B dengan E. Ternyata E ini terlalu panjang, teman-teman. Sedangkan kalau dia di kuantor, itu kita main coret saja kalau ada kata yang sama. Ternyata kata yang sama itu adalah sekolah cerdas. Berarti kita coret saja sekolah cerdas. Ini juga sekolah cerdas. Tersisa apa? Tidak semua yang ikut kegiatan bermusik kemudian peserta yang tampil di acara gelar seni. Maka jawabannya yang benar itu adalah Charlie, teman-teman. Beberapa peserta yang tampil di acara gelar seni itu bukan pemain gitar. Oke? Bisa dipahami ya? Saya kira ini teman-teman sudah mampu menjawab semua soal-soal tentang kuantor. Kalau begitu, mungkin cukup untuk pelatihan soal hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa teman-teman harus selalu mengingat materi-materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau misalkan di penelitian deduktif itu, teman-teman harus ingat saja metode-metode penarikan kesimpulan. Dan ingat, jenis soalnya itu umumnya hanya ada dua. Dia implikasi atau dia kuantor. Kalau dia implikasi, berarti teman-teman gunakan metode-metode penarikan kesimpulannya. Seperti ponens, modus tollens, dan silogisme hipotetik. Kemudian kalau dia kuantor, teman-teman ingat saja semua jawabannya pasti semua. Semua sebagian jawabannya sebagian. Positif negatif maka jawabannya negatif. Positif pasti jawabannya positif. Nah, teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Saya ingin teman-teman tetap latihan di rumah ya. Tadi ada barcode yang teman-teman scan. Di situ ada masih banyak sisa soalnya. Teman-teman silahkan selesaikan, cari jawaban yang benar kira-kira ada di mana. Kalau misalkan teman-teman ada bingungnya, teman-teman bisa follow Instagramnya. Karena ada pepatah mengatakan bahwa salah satu cara memperpanjang umur itu adalah kita jalin silaturahmi. Nah, teman-teman bisa follow. Kalau ada mau ditanyakan tentang soal hari ini, silahkan teman-teman bertanya. Oke, teman-teman, semoga apa yang teman-teman hari ini pelajari bermanfaat. Dan Bapak saya pernah mengatakan bahwa ilmu yang teman-teman dapatkan tidak akan berguna kalau misalkan tidak diperhatikan. Artinya, ilmu yang teman-teman hari dapatkan harus diasah kembali di rumahnya teman-teman, yaitu dengan banyak mengerjakan soal-soal UTBK atau soal-soal SNBT. Saya juga mengapresiasi kepada semua teman-teman yang hadir hari ini, dan tentunya teman-teman ini adalah orang yang sedang berproses. Dan saya doakan semoga teman-teman yang sedang berproses ini kedepannya menjadi orang yang sukses dan orang hebat. Sukses itu hanya masalah waktu, sedangkan sedang berproses itu setiap waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.